Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bentuk syukur kita kepada Allah, maka kita lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, Bapak masih dengan materi kemarin, yakni gelombang mekanik. Dengan demikian, kompetensi dasarnya sama seperti kemarin, yakni ada dua. Adapun indikator kompetensi yang kita capai, indikator pencapaian kompetensinya hanya satu, yakni kita dapat menentukan besaran-besaran yang terlibat dalam pembahasan gelombang. Nah, berbicara besaran-besaran pada gelombang ini, maka materi dasar yang harus kita miliki, kita kuasai adalah gerak melingkar. Karena pada gerak melingkar ada N, banyaknya putaran, ada F, frekuensi, dan ada periode juga cepat, kecepatan. Kita awali dengan besaran pada gelombang. Besaran yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo gelombang, lambangnya A, kata lainnya adalah simpangan maksimum, yakni jarak puncak gelombang ke titik acuan. Biasanya titik 0. Titik acuannya ini adalah 0 ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ke atas itu ada pada puncaknya, tapi kalau kita lihat ke bawah maka dia berada pada lembahnya. Satuan amplitudo adalah meter ya. Kemudian besaran yang kedua pada gelombang adalah panjang gelombang. Panjang gelombang pada gelombang transversal berbeda dengan panjang gelombang pada longitudinal. Pada transversal, panjang gelombangnya itu adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berdekatan. Itulah satu gelombang atau panjang gelombang. Bisa juga satu puncak dan juga satu lembah. Itu juga termasuk panjang gelombang. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang gelombang itu adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan. Atau bisa juga satu rapatan dan satu regangan. Ya. Yang ketiga adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Satuannya adalah Hertz. Ini dia persamaannya, F sama dengan N dibagi T. N jumlah gelombang yang terbentuk, T waktu yang ditempuh gelombang, satuannya sekon. F adalah frekuensi gelombang Hz. Yang keempat adalah periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Ya, periode gelombang satuannya sekon. Ini dia persamaannya, T sama dengan T kecil dibagi N. Jadi kalau kita bandingkan dengan frekuensi tadi, nah ini posisi N dan T-nya terbalik. Dan dari dua persamaan ini muncul persamaan baru yang mana hubungan antara periode dengan frekuensi adalah berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Ini dia keterangannya. Yang kelima adalah cepat lambat gelombang. V adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Satuan cepat lambat gelombang adalah meter per sekon. Ini dia persamaannya. V sama dengan lambda dibagi T besar. Nah, karena T besar, periode adalah 1 per F, maka persamaan di atas ini berubah menjadi V sama dengan lambda kali F. Nah, dengan demikian, ketika di soal ada periode, maka persamaan ini yang dipakai. Namun, kalau frekuensi yang diketahui di soal, ya persamaan yang ini yang kita pakai. Agar lebih jelas, mari kita ke contoh soal. Gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat lambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak
gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, periode dan frekuensi gelombang tersebut adalah. Mari kita sama-sama apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Jadi untuk menjawab soal fisika, kita harus mengawali dari diketahui dan ditanyakan. Dari diketahui dan ditanyakan itulah yang akan mengarahkan kita persamaan atau rumus yang mana yang akan kita pakai. Yang pertama di sini cepat rambat. Cepat rambat gelombang tentunya. Ini adalah V meter per sekon, 10 meter per sekon. Kemudian jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter. Nah, mari kita ingat besaran yang tadi, jarak antara dua puncak gelombang. Maka ini adalah lambda, nilainya 2 meter. Nah, ini yang diketahui. Sekarang yang ditanya. Apa yang ditanya? Yang pertama adalah periode T besar, yang kedua adalah frekuensi F, ya. Nah, selanjutnya persamaan mana yang akan kita pakai? Ada T, ada V, ada lambda. Maka tetap kita kembali ke persamaan dasar, V sama dengan lambda dibagi T. Dari sini bisa kita langsung masukkan nilainya atau kita olah lagi seperti ini. Nah, lambda sama dengan V dikali T. Baru kemudian kita masukkan lambdanya 2, V-nya 10. Nah, dari sini secara matematis T sama dengan 2 per 10 yang hasilnya 0,2 sekon. Insya Allah gampang ya. Kemudian untuk menjawab S, nah EF kita cukup menggunakan F sama dengan 1 per T. Ya. Masukkan nilainya 1 dibagi 0,2 hasilnya 5 Hz. Oke, jika memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri, akan lebih baik kalau ditanyakan ke grup. Insya Allah kalau di grup cepat Bapak merespon. Ini contoh soal yang kedua. Ini gambar gelombang yang diperlihatkan, ya. Gelombang merambat pada tali seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan A panjang gelombang, B periode, C cepat rambat gelombang. Oke, data apa saja yang kita miliki di sini? Jadi beginilah logika berpikir yang ada di fisika. Ada gambar, ada dalam bentuk cerita, ada dalam bentuk grafik, ada dalam bentuk tabel, dan itu harus kita selesaikan. Yang diketahui pertama adalah N 3 per 2. Dari mana kita ketahuinya? Nah, ini dari titik A, ya. Ini kan seperempat bukit, ya. A ke sini seperempat bukit. Kemudian 0,1 sampai 0,3 ini lembah, satu lembah. Ini adalah satu lembah, berarti sudah 1,5. Nah, kemudian sampai sini garis putus-putus ini sudah menjadi satu gelombang. Ya, banyak jalan menuju kesuksesan di sini. Kemudian dari puncak sini, seperempat sini, ya, sama seperempat lembah ini, itu pun adalah setengah. Setengah ditambah 1 adalah 1,5. Kalau kita jadikan bilangan desimal, ya 3 per 2. Karena 3 dibagi 2 adalah 1,5. Yang kedua yang diketahui adalah T 0,6 sekon. Ini dia. 0,6 sekon. Selanjutnya adalah L, ya, 30 cm. Sorry, ini 30 cm, ya. Afwan, 30 cm.
Kemudian yang jadi pertanyaan yang pertama adalah lambda, panjang gelombang. Yang kedua adalah periode T besar. Yang ketiga adalah V, cepat rambat gelombang. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Tentu kita berpatokan pada yang diketahui di sini. Ada lambda, ada N, ada T, ada L. Nah, persamaan yang mana yang dipakai untuk mencari nilai lambda? Oke, perhatikan penjelasan berikut. N sama dengan L. N sama dengan L. L-nya itu adalah 3/2 lambda sama dengan L. 3/2 lambda sama dengan L. Masukkan nilai L-nya 30 cm. Ya. Maka lambda sama dengan 2 dikali 30 dibagi 3. Hasilnya 20 cm. Ini ya, 3/2 penyebutnya pindah ruas sehingga 30 kali 2. Kemudian pada akhirnya dibagi dengan 3 hasilnya 20 cm. Kemudian ada lambda, ada T besar. Nah, yang mana persamaan yang kita pakai? Ya, kita harus kembali ke persamaan yang tadi, yakni T sama dengan T kecil dibagi N. Ya. T kecilnya 0,6, N-nya adalah 3/2. Maka hasilnya 0,4 sekon. Ada lambda, ada T, kemudian ada V. Nah, sehingga V sama dengan lambda dibagi T. Masukkan nilainya 20 dibagi 0,4, hasilnya 50 cm per sekon. Sekali lagi, jika ada kesulitan, langsung di japri atau ke grup. Nasihat anak ke grup saja ya, biar cepat anak menanggapinya. Supaya bisa membedakan japri mengumpulkan tugas dan karena anak kadang bingung ini japri ini tugas ataukah japri ini konsultasi. Bagusnya konsultasinya di grup. Selanjutnya kita ke tugas ya. Tugasnya hanya satu, tidak banyak. Sebuah gelombang menjalar pada air dalam waktu 25 gelombang. Dalam waktu 25 sekon, gelombang dapat menempuh jarak 10 meter. Pada jarak tersebut terdapat 4 gelombang. Tentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.